Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian sudah hadir pada pertemuan kali ini di tanggal 17 Oktober 2020 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Safna untuk memimpin doa. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita Bahasa Indonesia setelah sebelumnya kita minggu yang lalu kita sudah membahas materi-materi tentang nilai-nilai dalam cerita pendek begitu. Daftar hadir silahkan diisi pada Classroom. Nah, di situ sudah saya bagikan linknya untuk daftar hadir kegiatan pada hari ini. Unsur-unsur pembangun cerpen. Sebuah karya yang bersifat fiktif. Terima kasih, Hikman. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Istilah tokoh merujuk pada orangnya. Ya, dalam cerpen itu ada tokoh. Tokoh ini pelakunya. Kalau penokohan itu merujuk pada sifat atau karakternya, perwatakannya. Misalnya, kalau tokoh dalam sebuah cerita, Safna itu juga tokoh. Nah, watak dari Safna ini merupakan penokohan. Cerpen juga demikian. Tokohnya dalam cerita pendek itu kan ada tokoh, ya kan? Dan sifat-sifat dari tokoh itu disebut dengan penokohan. Tergambar tidak? Tergambar tidak dalam cerita seperti apa? Halo? Gambar, Pak. Ya, gambar ya. Cerita pendek, di dalamnya ada tokohnya. Kemudian sifatnya itu disebut dengan penokohan. Baik. Nah, dalam cerita itu ada pembagian tokoh. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang kita kagumi. Tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Tokoh protagonis. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini berlawanan dengan tokoh protagonis. Kalau tokoh protagonis ini sesuai dengan, nah itu bisa kita bilang ini tokohnya baik gitu ya. Meskipun sebetulnya tokoh protagonis ini juga tidak selalu baik, tapi nilai-nilainya, norma-normanya ideal bagi kita. Oh, ini tokoh yang sejalan dengan pemikiran kita gitu. Tokoh antagonis ini lawannya tokoh protagonis. Oke. Dan tokoh protagonis ini yang menyebabkan terjadinya konflik. Begitu ya. Kemudian ada satu lagi tokoh tritagonis. Saya Pak. Oh iya, boleh. Silakan. Sudut pandang merupakan hubungan antara tempat pencerita berdiri dan ceritanya, Pak. Maksudnya bagaimana? Dia ada di dalam atau di luar cerita. Oke. Ya, betul. Terima kasih, Virga. Jadi, penggambarannya seperti ini. Anak-anakku. Jadi, sudut pandang, ada yang dipakai itu sudut pandang orang pertama. Dalam cerita, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata aku. Ya, aku dalam cerita itu sebagai tokoh. Aku berjalan menelusuri lorong yang gelap. Berarti tokohnya adalah aku, ya, yang dipakai dalam cerita itu. Nah, itu disebut dengan sudut pandang orang pertama. Karena menggunakan kata ganti aku atau saya. Sampai di sini paham? Belum. Dalam sebuah cerita digambarkan. Nah, sebentar. Nah, misalnya begini. Ku ingat
pertama kali jantungku berdetak kencang saat mendengar alunan gitar yang kumainkan ada di ketenangan di sana. Lagu cinta yang kau nyanyikan ketika kau menatapku dalam-dalam. Jadi, sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang pertama. Karena menggunakan, tadi kalian dengar, misalnya, pertama kali jantungku. Berarti kan pakai kata aku, ya. Itu disebut dengan sudut pandang orang pertama. Kemudian, ada lagi sudut pandang orang ketiga. Pengarang dalam hal ini menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh seorang tokoh yang bukan dirinya. Pengarang berada di luar cerita, seperti yang Virga tadi katakan. Bisa langsung ada di dalamnya, bisa langsung pengarang ini sebagai pengamat. Nah, kalau pengamat memakai orang ketiga misalnya. Contohnya kata ganti yang dipakai ia, dia, kemudian nama orang. Sudut pandang. Nah, tadi disebutkan sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama. Ya. Sudut pandang orang pertama, kata ganti yang dipakai apa tadi? Kalau sudut pandang orang pertama, kata ganti yang dipakai pada sudut pandang itu apa? Misalnya, aku, saya. Kalau sudut pandang orang ketiga, dia. Lanjut, nomor 2. Perhatikanlah kutipan-kutipan di bawah ini. D. Bagaimana waktu dari tokoh yang ada pada cuplikan-cuplikan tersebut? C. Jelaskan para pengarang di dalam menggambarkan watak dari tokoh-tokoh tersebut. Dan ini jawabannya. Untuk nomor 1, nama tokoh Emak dan Gus. Wataknya tritagonis adalah berada pada tengah-tengah kedua tokoh. Cara penggambarannya adalah, itulah Gus yang emak kamu maksudkan. Emak tidak mau ke tempat yang angker. Itu. Nanti emak kamu ini hanya akan jadi penonton saja. Dan yang kedua, ada tokoh, anak, istri, dan suami. Wataknya adalah tokoh antagonis. Terjadinya konflik. Cara penggambarannya adalah, tapi kini tentu saja tak dapat terbuat apa yang diinginkan. Masa mudaku habis ditelan kebuntungan ini. Ada pertanyaan tidak? Unsur dalam cerita pendek itu ada berapa? Unsurnya? Ada 2. Yang pertama unsur intrinsik. Yang kedua unsur ekstrinsik. Iya, bagus. Tepat sekali. Unsur intrinsik, contohnya apa saja? Tema, tokoh. Ya. Amanat. Ya, baik. Terima kasih. Demikian ya, sepertinya kalian sudah bisa mengikuti. Kalian bisa menambah wawasan dengan membuka internet, cari bagaimana unsur-unsur dalam cerpen tersebut, bagaimana cara menganalisisnya, bisa menambahkan. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan kembali ke Bapak ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Silakan Safna untuk memimpin doa penutup. Ya, silakan Safna. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.